Halo Sobat Bahasa, kembali lagi bersama kami Ikatan Duta Bahasa Provinsi Kalimantan Tengah dalam konten Krida Duta Bahasa. Saya Ibnu Haikal Salasa dan saya Alif Bahtiar. Dalam video kali ini, tema utama kita adalah literasi kebahasaan dan kesastraan. Menarik sekali ya Ibnu, apalagi bukan rahasia umum jika tingkat literasi nasional di Indonesia sangat rendah. Nah, Kak Alif sudah tahu belum jika Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa memiliki program yang sangat banyak sekali untuk mengatasi hal tersebut. Salah satunya adalah dengan menerbitkan buku bahan bacaan anak. Oh ya? Keren sekali. Kalau boleh tahu, apa judul bukunya? Si Kembar dan Makanan Unik Hasil Fermentasi. Buku ini adalah salah satu buku yang ditulis oleh Ibu Inayah Syar dalam Gerakan Literasi Nasional tahun 2018. Luar biasa ya Ibnu. Aku jadi penasaran dengan buku yang kamu maksud. Wah, kalau begitu, bagaimana kalau kita datang dan ngobrol langsung dengan Ibu Inayah Syar? Ide bagus. Aku juga ingin banyak bertanya tentang buku beliau. Sobat Bahasa tentu juga ingin tahu kan? Ayo ikut bersama kami. Halo Sobat Bahasa, kembali lagi bersama saya Ibnu Haikal Salasa dan saya Alif Bahtiar. Ya, jadi di sini sudah hadir di tengah kita Ibu Inayah Syar, selaku penulis daripada buku Cerita Si Kembar dan Makanan Unik Hasil Fermentasi. Nah, sebelum kita mulai bertanya-tanya kepada Ibu Inayah Syar, ada baiknya kita menyapa dulu kepada Ibu. Ibu, selamat pagi. Selamat pagi. Ya, mungkin pertama-tama apa kabarnya Bu? Bagaimana kabarnya? Ya, alhamdulillah baik dan sehat ya. Ya. Nah, mungkin Sobat Bahasa penasaran ya tentang sosok Ibu Inayah Syar. Jadi mungkin kepada Ibu boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ya, terima kasih. Berarti saya perkenalan diri ya. Ya, halo Sobat Bahasa. Nama saya Nur Inayah Syar. Jadi saya adalah penulis dari salah satu buku yang diterbitkan oleh Badan Bahasa. Saya sehari-hari bekerja sebagai tenaga pengajar di IAIN Palangkaraya. Tapi saya masih aktif menulis sebagai penulis lepas di berbagai penerbit. Luar biasa sekali ya sosok Ibu Inayah Syar, Sobat Bahasa. Nah, jadi saya dan rekan saya di sini penasaran, Bu. Dan teman saya di sini ingin bertanya-tanya lebih lanjut tentang buku yang sudah Ibu terbitkan. Jadi silakan kepada Kak Alif. Betul. Terima kasih. Saya ingin sedikit bertanya Ibu tentang apa sih inspirasi Ibu membuat buku ini? Oke, khusus buku ini atau buku yang lain juga? Khusus yang ini Khusus yang ini. Oke, jadi saya sebetulnya menulis buku ini tepat pada saat saya bertugas di IAIN Palangkaraya. Jadi ini tuh awal-awal saya pindah ke Palangkaraya karena saya asalnya sebetulnya dari Sulawesi. Ya, jadi saya melihat bahwa saya memerlukan sesuatu ya yang bermanfaat gitu untuk anak-anak. Karena saya biasanya menulis buku-buku remaja, fiksi kayak novel seperti itu ya, cerpen. Tapi kemudian saya ditempatkan di prodi atau jurusan yang dikhususkan untuk pengajar atau calon pengajar SDMI. Makanya saya berpikir untuk membuat buku yang khusus ditujukan untuk anak-anak gitu, baik SD maupun SMP. Kebetulan kalau yang ini adalah untuk SMP ya, jadi masih inilah ya, masih untuk anak-anak yang belum dewasa seperti itu. Jadi itu sebetulnya motivasi dan inspirasi saya. Baik. Selanjutnya, bagaimana sih proses pembuatan buku ini dan sampai diterbitkan seperti itu? Oke, kalau proses pembuatannya sepertinya cukup panjang ya. Jadi saya menulis ini pada saat ada pengumuman, jadi ada pengumuman lomba dari Gerakan Literasi Nasional ya, tahun 2018 oleh Badan Bahasa. Waktu itu saya mengirim 2 sebetulnya ya, jadi saya mengirim 2 tapi yang lolos ini cuma 1. Iya, alhamdulillah ada yang lolos. Jadi sebetulnya ini ditulis sekitar 1 bulan lebih sambil riset segala macam. Karena ini jenisnya fiksi, tetapi saya harus betul-betul memasukkan unsur ilmu pengetahuan alam.
Iya, karena ini kan ada tentang fermentasi ya. Iya. Tentang fermentasi otomatis saya ilmu saya kepake di sini kan. Iya. Iya, jadi sekaligus saya memberikan pengetahuan juga untuk anak-anak. Jadi saya membuat sekitar 1 bulan, kemudian lanjut ada beberapa revisi. Saya meminta teman-teman saya gitu ya untuk membaca bagaimana kira-kira apakah ada yang harus direvisi. Kemudian setelah sudah fix, saya kirim ke Badan Bahasa panitia lombanya. Nah, setelah diumumkan untuk bahwa saya sudah terpilih ya. Saya lupa ada berapa ya? Ada cukup banyak, ada puluhan yang terpilih dari berbagai daerah ya, se-Indonesia. Iya, lalu kami diundang ke Jakarta dan ya Jakarta ada 2 kali. 1 kali untuk betul-betul merevisi kontennya. Jadi konten kami ada reviewer di sana. Jadi ada yang menilai apakah ini sudah cukup seperti ini atau perlu diubah sedikit ya. Jadi kami mengubah dari segi konten, dari segi layout. Habis itu, setelah itu kami balik lagi merevisi, kami diundang lagi ke Jakarta. Ya 2 kali kami diundang ke pusat untuk merevisi buku ini. Seperti itu. Jadi kalau dihitung-hitung ada beberapa bulan sampai ini terbit. Kemudian nanti setelah ini sudah sudah rampung, buku kami dinilaikan ke Puskur, Pusat Kurikulum dan Perbukuan. Oke, baik. Itu ya. Jadi sangat panjang sekali proses untuk pembuatan buku sampai ke penerbitan buku tersebut. Iya, betul. Nah, Sobat Bahasa, kita tadi sudah mendengar bagaimana inspirasi Ibu Inayah Syar dalam menulis buku ini, kemudian prosesnya yang sangat panjang ya, tentu saja banyak sekali menempuh proses sampai diterbitkan oleh Badan Bahasa. Nah, buat Sobat Bahasa sekalian, pasti penasaran kan terkait kiat-kiat bagaimana untuk menjadi seorang penulis seperti Ibu Inayah Syar. Mungkin kepada Ibu boleh sedikit berbagi tentang kiat-kiat dalam menulis kepada Sobat Bahasa. Baik, sangat boleh ya. Saya sangat senang gitu kalau ada yang ingin mengetahui bagaimana cara menulis, karena terus terang saya menemui banyak orang yang ingin menulis gitu, tapi mungkin tidak tahu harus mulai dari mana. Sebetulnya saya cuma punya 2 tips aja, kalau ini dilaksanakan saya berjanji kepada siapapun yang mendengarnya itu pasti akan terjadi perubahan besar-besaran. Yang pertama, memulai aja dulu. Ini susah. Memulai dan menyelesaikan. Jadi karya sebagus apapun, kalau misalkan kita tidak menyelesaikan, itu tidak akan bisa dibaca orang dan kita tidak akan pernah tahu karya kita ini sebetulnya layak baca atau tidak. Karena kadang ada ide yang menurut kita tuh sangat spektakuler di kepala kita, tapi belum ditulis. Nah, itu kan belum jadi apa-apa ya kan. Jadi menulis saja, memulai aja dan menyelesaikannya. Banyak juga calon penulis yang menulis banyak draft tapi tidak pernah selesai. Akhirnya cuman ada di komputer, ada di laptop, dan tidak kemana-mana dia. Orang-orang tidak tahu sebagus apa karya itu. Jadi memulai dan menyelesaikan, itu yang pertama. Yang kedua, banyak baca. Saya waktu mau membuat buku ya, buku apapun itu, misalkan saya mau buat genre fantasi, maka saya baca puluhan buku genre fantasi. Dan saya bilang seperti ini, itu akan sangat berpengaruh kepada teknik kita menulis ya. Kemudian ide kita akan semakin terasah. Jadi membaca itu memang terdengar sepele, oh semua penulis bilang kayak gitu, tapi mungkin nggak banyak yang percaya gitu ya. Padahal saya sudah membuktikan sendiri. Saya baca 1-2 buku, saya tuh mentok di tengah-tengah. Tulisan saya nggak selesai. Tapi ketika saya baca banyak sekali buku yang berhubungan dengan genre yang mau saya tulis, itu betul-betul lancar. Dan kita mengalir gitu ya. Mengalir, nggak ada mentok-mentoknya. Jadi yang penting itu adalah kita mengisi otak kita dan teknik kita dengan cara banyak membaca. Itu aja. Jadi yang pertama adalah memulai dan menyelesaikan. Yang kedua banyak membaca. Itu saja sebetulnya. Kalau itu betul-betul diterapkan, jadi buku Anda semua. Ya. Baik. Jadi itu dia tadi kiat-kiat dalam menulis buku oleh Ibu Inayah Syar. Nah, mungkin Sobat Bahasa sekalian, kita sudah berada di penghujung video kita pada kesempatan kali ini. Mungkin untuk kalimat penutup boleh Ibu dipersilakan untuk Sobat Bahasa, apakah ada pesan kepada Sobat Bahasa yang menonton video ini? Ya, kalau pesan saya mungkin ya untuk calon-calon penulis, mungkin penulis pemula yang ada di luar sana, jangan takut untuk memulai, karena ide itu kalau tidak ditulis maka tidak akan menjadi sesuatu yang bermanfaat. Jadi selesaikanlah tulisan yang sudah Anda mulai. Ya, luar biasa sekali. Jadi Sobat Bahasa, selesaikanlah apa yang sudah dimulai, contohnya seperti menulis buku ataupun apapun itu ya Bu ya. Mulai saja lebih dahulu. Baik Sobat Bahasa, demikianlah wawancara kita bersama narasumber yang luar biasa, Ibu Inayah Syar, selaku penulis buku Cerita Si Kembar dan Makanan Unik Hasil Fermentasi.
Tadi kita sudah banyak sekali membahas tentang inspirasi, kemudian proses penulisan buku, hingga kiat-kiat dalam menulis buku. Demikianlah konten Krida Duta Bahasa dalam kesempatan kali ini. Mungkin saya tutup dengan pantun. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, boleh kita berjumpa lagi. Jalan-jalan di tepi taman. Jangan lupa membeli sirih. Cukup sekian dan terima kasih. Trigatra Bangun Bahasa, utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing. Salam literasi.